Qasidah ini disyarah oleh imam-imam besar, dijelaskan imam besar, nggak ada yang mensyirikan sama sekali, Pak. Kemudian ihfazillah kata Rasul, jagalah Allah Subhanahu wa taala, tajidhu tujahak. Jagalah Allah maka Allah Subhanahu wa taala akan engkau dapatkan berada di hadapanmu. Ini maksudnya maksud Allah akan engkau dapatkan di hadapanmu ketika kamu menjaga Allah, bukan berarti Allah niku setelah kita menjaga perintah-perintahnya dan seterusnya tadi, berarti Allah kemudian berada di depan kita ngoten secara zatnya Allah. Enggak begitu, Pak. Jadi kula jenengan bisa kafir kalau seperti itu. Karena kalau Allah berada di hadapan kita secara zat, berarti Allah itu terliputi ruang dan waktu. Ruangan ini meliputi Allah, waktu terliputi oleh Allah, meliputi Allah, maka ini kafir orang seperti ini. Karena Allah itu pencipta ruang dan waktu, dan Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Allah itu tidak mungkin terliputi ruang, waktu, tempat. Yang bisa terliputi tiga hal ini cuma makhluk ciptaan Allah seperti kita dan lain sebagainya. Paham nggih? Maksud Allah, kalau kita sudah menjaga Allah, Allah akan kita dapatkan di hadapan kita. Maksudnya apa? Maksudnya Allah akan kita dapatkan di hadapan kita bil hifdzi, dengan penjagaan. Maksudnya penjagaan Allah yang akan kita dapatkan di hadapan kita itu penjagaan Allah. Atau ihatah itu peliputan Allah, wa ta'yid, penguatan Allah, wal i'anah, pertolongan Allah. Gitu loh. Jadi maksudnya kita akan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala di hadapan kita, maksudnya pertolongan Allah, penguatan Allah, pengawasan Allah dan lain sebagainya kepada kita, bukan berarti zatnya Allah berada di depan kita. Paham ya? Paham, jangan sampai keliru, Pak. Karena ini sangat berbahaya sekali. Jadi ngeten nggih. Ada teks-teks dalil atau hal-hal yang tidak bisa kita terjemah secara tekstual, Pak. Harus dimaknai, dipahami secara mendalam teks itu. Karena ada dalil Quran, ada dalil hadis Nabi, atau bahkan ucapan ulama, atau beberapa qasidah sholawat. Kadang itu zahirnya kalau kita terjemah itu nanti bahaya, Pak. Tapi itu uslub bahasa Arab yang kadang tidak mewakili makna yang diinginkan. Seperti ini kan, yang jenengan terjemah Allah di hadapan kita, itu kan bahaya, Pak, gitu. Malah kafir kula. Jenengan bisa kafir karena menganggap Allah berada di depan kita secara zat. Karena itu uslub bahasa Arab yang tidak dikehendaki makna seperti itu. Paham betul? Ya. Termasuk nggih penisbatan sesuatu kepada perbuatan kepada selain Allah itu enggak mesti kemudian syirik, Pak. Misalnya seperti ini nggih. Saya ngomong misalkan, wah alhamdulillah saya tadi sore masuk angin, terus pergi ke dokter A, sembuh saya. Itu syirik enggak? Enggak. Lah kan menisbatkan kesembuhan kepada dokter. Maknanya bukan seperti itu. Ya, kalau seperti itu semua dipahami secara harfiah, zahir, ya syirik. Tapi itu kan nggak ada orang yang waras yang memahami itu berarti menjadikan dokter sebagai Tuhan. Itu ada kata yang terselip yang sudah dimaklumi. Maksud ucapan saya seperti itu, maksudnya dokter itu bukan Tuhan yang menyembuhkan, tapi dia itu wasilah, perantara yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan tetap siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya si bulan mati tetap termobil. Panjenengan tiap hari syirik kalau ngomong, ada kecelakaan. Si A kecelakaan, kenapa? Mati tabrak mobil. Loh, yang mematikan siapa? Allah. Loh kok sampean mengatakan yang mematikan mobil? Itu maksudnya bukan menjadikan mobil sebagai Tuhan, tapi maksudnya si fulan itu meninggal dengan sebab ketabrak mobil, tapi yang mematikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nek ngomong gitu kan kepanjangan, Pak. Sing ngenteni selak ngelu, selak ngantuk, ngomongnya kepanjangan. Diringkas tapi sudah dimaklumi itu tidak menjadikan mobil sebagai Tuhan. Saya akan sedikit saya kompliti aja.
Beberapa waktu lalu itu ada seorang yang ya cukup memprihatinkan. Jadi menyikapi beberapa kalimat, saya sudah bilang ya, kalimat-kalimat dalam bait-bait syair Arab, dalam qasidah atau sholawat itu nggak bisa diterjemah secara harfiah tekstual, nanti bahaya, mesti akan mengkafirkan umat Islam. Salah satunya itu kemarin itu pada ribut tentang masalah qasidah, namanya qasidah burdah, Pak. Qasidah al-burdah karangan al-Imam al-Busiri rahimahullahu ta'ala. Ada yang bilang qasidah burdah ini syirik katanya, ada kesyirikan. Ya, sampai akhirnya beberapa orang mengkafirkan Imam al-Busiri dan seluruh umat Islam yang melantunkan qasidah burdah ini di seluruh dunia dia kafirkan semua. Padahal qasidah al-burdah itu kan biasanya dibaca oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, di pesantren-pesantren ketika peringatan Maulid Nabi, dan di seluruh dunia, di Maroko, di Maghrib, di Afrika, di Aljazair, Turki, Malaysia, Brunei, banyak sekali. Itu gara-gara saya tanya, kenapa kok syirik, mana yang syiriknya? Itu pada kalimat ini, sedikit ya, saya jelaskan aja. Ada kalimat di burdah, qasidah burdah itu begini, Pak, bunyinya. Ya akramal khalqi maliman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amami. Wahai makhluk yang paling mulia, dalam riwayat lain itu ya akramar rusli gitu. Wahai Rasul atau makhluk yang paling mulia, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jelas tidak ada masalah karena memang Nabi itu manusia termulia. Hadisnya jelas, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku itu penghulunya, manusia termulia nanti di hari kiamat. Dan kata Imam Nawawi dalam Sahih Muslim bahwa Nabi Muhammad itu manusia, bukan manusia, Pak, makhluk termulia sejagat raya semesta ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad itu lebih mulia dari malaikat, lebih mulia dari arsy Allah, lebih mulia dari apapun. Itu Nabi Muhammad. Itu jelas, enggak masalah kalau itu. Lah pada kalimat ini, mali man aludhu bihi, tidak ada bagiku seorang yang aku akan mintai pertolongan selain engkau wahai Nabi Muhammad, ya, inda hulul hadithi al-amami, ketika terjadi huru-hara yang melanda, merata, menimpa semua manusia. Lah ini, loh, kok ini qasidah ini Imam al-Busiri menjadikan Nabi Muhammad kok tempat meminta pertolongan, dan tidak ada tempat pertolongan kecuali beliau. Lah ini salah kaprah. Padahal konteksnya ini adalah ketika hari kiamat, di mana Nabi Muhammad SAW satu-satunya manusia yang diberikan hak syafaat untuk umat manusia. Jadi maksudnya di saat itu manusia termasuk kaum muslimin itu tidak bisa mencari pertolongan kepada siapapun, kepada manusia, kecuali kepada Nabi Muhammad SAW. Kan hadisnya di Sahih Bukhari Muslim kan begitu ya. Manusia itu kebingungan, ketakutan di hari itu kan menakutkan sekali, Pak. Sampai semua manusia itu pergi ke Nabi ini, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi ini dimintai untuk memberi syafaat. Adam pun sampai didatangi oleh umat manusia itu karena dianggap Abul Basar, bapaknya seluruh manusia. Semua menolak, angkat tangan, dan semua mengisyaratkan datangi Muhammad. Datangi siapa? Muhammad, minta syafaat kepada Muhammad. Waktu itu belum diberi, sampai akhirnya datang semua manusia kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad dalam riwayat itu dalam Sahih Bukhari Muslim langsung menuju bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Langsung sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau setelah sujud menyampaikan lantunan pujian-pujian yang begitu hebat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk muqaddimah meminta hak syafaat. Baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Muhammadu irfa ra'sak." Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Dah, jangan sujud lagi, angkat kepalamu. Mintalah kamu, atau dalam sebenarnya kul tusma. Silahkan bicara, kamu minta apa akan didengarkan. Sal tu'tah, minta apa kamu pasti akan diberi. Isfa' tusyaffa. Kemudian
berilah syafaat dan kamu diberi hak untuk memberi syafaat kepada umat manusia. Syafaatul ulma, syafaat paling agung kelak di hari kiamat kepada umat manusia, kepada kaum muslimin niku akan diberikan oleh sinten? Satu orang tok, sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memahami ucapan niku penting, Pak. Melihat konteks, Pak. Lah nek kula jenengan wah, tadi saya tadi seperti tadi nggih. Saya sembuh masuk angin, saya ke dokter si A sembuh. Kan harus dipahami konteksnya, jangan teksnya. Teks itu kan ada apa? Konteks. Jadi konteksnya itu dipelajari supaya itu maksudnya bukan menjadikan dokter sebagai Tuhan, tapi sebagai wasilah. Termasuk di sini konteksnya qasidah ini adalah di hari kiamat ketika satu-satunya manusia yang diberi hak syafaat adalah Nabi Muhammad SAW, Nabi kula panjenengan. Jadi nanti orang yang susah masuk surga jadi masuk, lambat masuk surga jadi cepat, sudah masuk neraka bisa diangkat ke surga, macam-macam. Itu hak syafaat Nabi Muhammad SAW, yang sebenarnya hak itu tidak diberikan, tidak dimiliki oleh siapapun kecuali Allah, tapi jadi bisa karena apa? Diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Termasuk di Buddha itu kan ada kalimat lain begini, Pak. Fa inna min judika dunya wa dzurrataha wa min ulumika ilmul lauhi wal qalami. Wah, di qasidah itu juga ada yang syirik, apa? Kok disebutkan wa min ulumika, dan dari ilmumu wahai Muhammad, Nabi Muhammad SAW itu ilmul lauhi wal qalam, ilmu lauhul mahfuz dan ilmu kolam takdir. Lah kan itu perkara gaib, kok kamu punya ilmu? Wah, ini syirik, mempertuhankan Nabi Muhammad. Ini tambah bodoh orang ini. Kenapa? Lah kan Nabi memang benar perkara gaib itu asalnya ilmunya dimiliki oleh siapa? Oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma Allah yang mengetahui ilmu tentang seluruh perkara yang gaib. Tapi kan ada perkara gaib yang disampaikan kepada rasul-rasulnya. Sebagian kan, makanya wamin, sebagian ilmu itu ilmu lauhul mahfuz dan qalam. Ayatnya apa dalam surah Al-Jin itu ya. Allah berfirman, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha mir rasulin. Dia Allah itu zat yang maha mengetahui perkara gaib, dan Allah itu tidak menampakkan, memperlihatkan ilmu gaib itu kepada seorang pun kecuali sinten? Kepada seseorang yang Allah ridhoi dari rasulnya. Lah Nabi Muhammad niku memiliki sebagian ilmu-ilmu gaib yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi tahu neraka dan surga padahal belum meninggal. Nabi masih hidup sudah tahu neraka begini, surga begini, kan itu ilmu gaib. Kok bisa tahu? Diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Alam barzakh begini, nanti alam kubur begini, ada pertanyaan malaikat mungkar nakir begini, gitu kan, seperti itu. Kiamat kapan datangnya? Tanda-tandanya ini. Kok tahu? Diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Ibu sekalian, ini perkara penting sekali. Jadi kadang-kadang maaf ngaji seperti ini penting. Seperti tadi saya katakan, menjelaskan kalimat jagalah Allah dan kamu akan dapatkan Allah di hadapanmu, itu jangan diartikan secara tekstual. Bahaya, Pak, kula jenengan bisa kafir. Nah, karena pinter bahasa Arab itu penting sekali. Sampai-sampai ada seorang ulama, Pak, namanya Imam Abu Amr Ibnul Ala, pernah mengatakan ngeten, mata zandaqa min ahlil Iraqi illa bijahlihim bil Arabiyyah. Tidaklah ada orang yang zindik dari penduduk Irak itu kecuali karena mereka ini bodoh tentang bahasa Arab, nggak ngerti usul bahasa Arab, nggak ngerti tentang balaghah, nggak ngerti tentang ilmu bayan, badi, nggak ngerti tentang ilmu seperti ini. Jadi semuanya diterjemah letterlek, kemudian orang itu dihukumi, disalahkan, dimusyrikkan, dikafirkan dengan kalimat
yang secara tekstual saja atau terjemahan saja. Ini semoga Allah Subhanahu wa taala memahami, memberikan pemahaman kepada kita dan istilahnya memberikan taufik dan hidayah kepada orang-orang yang ekstrim yang suka mengkafirkan kaum muslimin untuk segera bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, karena bahaya nggih mengkafirkan orang Islam itu kalau tuduhannya itu tidak terbukti, Pak, nanti akan kembali kepada yang menuduh, Pak. Gitu. Siapa hadisnya itu? Mangqala li akhi ya kafiru faqad ba'a biha ahaduhuma. Kalau ada orang mengatakan kepada saudara muslim wahai kafir, maka nanti kalau tidak terbukti akan kembali kepada siapa yang menuduh di hari kiamat. Di hari perhitungan itu nanti akan berat sekali, dan jangan sampai orang-orang seperti ini nanti dimasukkan, diseret oleh malaikat ke dalam neraka jahanam yang paling rendah gara-gara dia habis kebaikannya karena telah mengkafirkan umat Islam. Yang dikafirkan bukan hanya 1-2 tapi jutaan, ratusan juta, bahkan mungkin miliaran umat Islam dikafirkan oleh orang-orang seperti ini. Dan tidak masuk akal gitu, maksudnya qasidah seperti ini kok syirik itu, qasidah ini disyarah oleh imam-imam besar gitu, dijelaskan imam besar, nggak ada yang mensyirikkan sama sekali, Pak. Imam Al-Qastalani, ya, misalkan Imam Badruddin Az-Zarkashi, Imam Ibnu Imad Al-Hambali, Imam Al-Bazuri, Imam Zakaria Al-Ansari, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Ibnu Hisham Al-Hambali, dan lain sebagainya. Masa ulama-ulama itu nggak paham? Yang ngerti syirik cuma kamu kan, gitu nggak mungkin.